Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Amelia Agatha Natasha. NIM 023 semester 1, program studi akuntansi 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan ejaan bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya sudah merangkum materi dari YouTube Nadia Umara yang dikirimkan oleh Bapak dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan mencari materi lain di internet tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu berakar lagi dari rumpun bahasa Austronesia. Rumpun dari bahasa Austronesia ini memiliki 1.200 bahasa dan sekitar 270.000 penutur. Menurut Leonardi Andaya, bentuk paling purba bahasa ini disebut Proto-Melayu atau Polinesia, yang diperkirakan mulai berkembang di Filipina sekitar 2500 sebelum Masehi. Sedangkan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, Proto-Melayu atau Polinesia ini berkembang menjadi cabang-cabang bahasa baru. Dan sekitar tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi di Kalimantan bagian barat juga berkembang rumpun bahasa Melayu Cham. Orang-orang berbahasa Melayu Cham ini lantas bermigrasi ke daerah Semenanjung Malaka atau yang dahulunya juga dikenal sebagai Ujung Medini melalui Kepulauan Riau. Bapak Andaya menambahkan bahwa dari Semenanjung Malaka ada satu kelompok yang berasal dari Kalimantan bagian barat ini menyeberang ke Sumatera Tenggara dan menjadi nenek moyang para penutur bahasa. Bahasa Melayu ini sudah digunakan sangat luas sejak zaman Sriwijaya pada abad ke-7. Prasasti kedudukan bukit yang dikeluarkan Sriwijaya pada 683 Masehi adalah bukit arkeologis tertua penggunaan bahasa Melayu kuno yang berhuruf Pallawa atau India. Bahasa Melayu ini dipakai untuk keperluan sosial, politik, dan juga sebagai bahasa pengantar untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan agama budaya. Pedagang-pedagang Melayu yang berkeliling di Nusantara ketika Sriwijaya mulai meredup Samudra Pasai ini tumbuh sebagai kota dagang baru di bagian utaranya Selat Malaka. Dan pada era Samudra Pasai ini bahasa Melayu kian berkembang dengan menyerap pengaruh bahasa mitra dagangnya seperti Arab Saudi dan Persia. Pengaruh Arab dan Persia ini bisa dilihat pada prasasti Munyih Tujoh yang mulai penerapan penanggalan Hijriah yang sudah menggantikan penanggalan Sak atau kalender yang memang berasal dari India. Pada tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan dikeluarkannya Sumpah Pemuda ini, bahasa Indonesia mulai diresmikan dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Dan secara yuridis, bahasa Indonesia baru diakui sebagai bahasa nasional atau bahasa negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan, dengan ditandatanganinya Undang-Undang Dasar 1945 pada bab ke-15 pasal 36. Selama bahasa Indonesia sudah ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sendiri sudah mengalami beberapa kali perubahan ejaan, dan perubahannya yaitu 1. Pada tahun 1901 ejaan Van Hofhusen, 2. Pada tahun 1947 hingga 1956 ejaan Republik atau ejaan Swewandi. Yang ketiga, pada tahun 1956 hingga 1961 ejaan Pembaruan. Yang keempat, pada tahun 1961 ejaan Melindo. Yang kelima, pada tahun 1967 hingga 1972 ejaan Lembaga Kesuteraan. Yang keenam, pada tahun 1972 hingga 2015 ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang ketujuh, pada tahun 2015 sampai sekarang ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Ada pertemuan rutin 5 kali sekali oleh pemerintah dan para pakar bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan rutin ini dinamakan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia pertama kali diadakan di Solo, Surakarta pada tahun 1938, dan Kongres Bahasa Indonesia terakhir kali adalah yang ke-11 pada tahun 2018.
Sekian video penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.